Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Zikri Hadi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan latihan-latihan yang ada pada modul tribologi. Untuk yang pertama, materinya terkait tentang sejarah tribologi. Sejarah tribologi ini telah ada sejak zaman kuno, yaitu melalui pemanfaatan praktis. Manusia purba sudah memanfaatkan prinsip gesekan, misal dengan pembuatan api, kemudian pengangkutan batu dengan roller. Latihan praktis terhadap gesekan muncul sangat awal. Berikutnya pada masa Renaissance, Leonardo da Vinci melakukan studi sistematis pertama tentang gesekan eksperimen dengan blok katrol dan beban. Ia menulis hukum-hukum dasar secara eksperimental, tentang hubungan gaya gesek dengan beban. Catatan ini ditemukan pada buku tulisannya. Gambar sketsa percobaan Leonardo sering dipakai sebagai ilustrasi awal tribologi. Selain dari Leonardo da Vinci, ada juga tokoh lain seperti Guillaume Amontons. Amontons memformalkan hukum-hukum gesekan, sering disebut juga sebagai Amontons Laws. Yang pertama yaitu gaya gesek proporsional terhadap gaya normalnya, kemudian bergantung sedikit pada luas kontak dalam kondisi tertentu. Temuan ini mempengaruhi studi gesekan hingga era modern. Berikut pada abad ke-20, Josh Report, istilah tribologi. Istilah tribologi sendiri baru populer setelah laporan dari Josh berasal dari Inggris pada abad 20 yang menyoroti biaya besar akibat keausan dan pentingnya koordinasi ilmiah teknis untuk mengurangi kerugian. Periode ini menandakan munculnya pendekatan multidisipliner untuk material, pelumasan, dan permukaan. Dan selanjutnya era modern, WTC 2017 atau World Tribology Congress. Pada konferensi seperti WTC 2017, komunitas tribologi internasional berkumpul untuk berbagi riset, teknologi, surface, engineering, pelumas, lagi pengukuran kausan hingga aplikasi nanotribologi dan biotribologi. Video pembukaan menegaskan kesinambungan sejarah dan urgensi penelitian tribologi. Berikutnya yaitu konsep inti tribologi. Di dalam konsep inti tribologi ini ada tiga, yaitu gesekan, kausan, dan pelumasan. Pertama, gesekan. Gesekan ini ada dua tipe, yaitu statis dan kinetis. Gesekan statis itu menahan benda dalam kondisi diam. Kemudian yang kinetis artinya relatif bergerak, bukannya relatif bergerak. Faktor utama dari gesekan antara lain gaya normal, kondisi permukaan, kasar atau halusnya, adanya pelumasan dan material. Contoh praktis dari gesekan ini yaitu gaya normal, kondisi permukaan. Implikasi praktis dari gesekan contohnya yaitu efisiensi energi. Lebih sedikit gesekan artinya lebih sedikit energi yang terbuang. Berikut yaitu keausan. Model kausan ada beberapa macam, yaitu adhesif, abrasif, kelelahan permukaan, korosif, dan korosif. Kausan bergantung pada kondisi kontak, beban, kecepatan, lingkungan, dan sifat material. Dalam mengukur kausan, profil kehilangan material, massa, atau pengukuran topografi permukaan. Berikutnya yaitu pelumasan. Fungsi dari pelumasan ini yaitu mengurangi kontak langsung permukaan, menurunkan gesekan kausan, dan transfer panas. Ada tiga rezim pelumasan klasik. Yang pertama ada boundary, lapisan tipis absorpsi, dan campuran, dan hidrodinamik atau film penuh yang seluruh veritas permukaan itu tertutupi oleh kemasannya penuh. Selanjutnya teknologinya pelumasan ada oli sintetis, ada tribologis aditif, lapis permukaan atau coating, pelumas padat. Selanjutnya, mengapa tribologi ini penting?
karena adanya kerugian energi global. Friksi dan kehausan menyumbang persentase signifikan dari konsumsi energi industri dan berpotensi besar untuk penghematan melalui optimasi tribologi. Selanjutnya, keandalan dan umur pakai. Pesan yang memperhatikan tribologi mengurangi downtime, biaya pemeliharaan, dan memperpanjang umur komponen. Selanjutnya itu lingkungan. Pengurangan gesekan berarti pengurangan bahan bakar serta mengurangi emisi. Contoh aplikasi nyata ada pada bantalan atau gearbox. Pemilihan pelumasan, toleransi permukaan, dan pelapisan. Selanjutnya pada bidang otomotif yaitu efisiensi mesin. Contohnya pada koefisien gesek piston untuk silinder. Berikut energi terbarukan. Contohnya pada turbin angin yang memiliki tantangan pada kehausan bearing dan kondisi lingkungan. Selanjutnya pada biomedis yaitu sensitif dengan tribologi biokompatibel antara implan dengan jaringan. Sekian presentasi terkait materi ini. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan latihan pada modul bab 2 tribologi yang membahas mengenai surface roughness, tekstur atau topologi dan finish. Gambaran umumnya yaitu surface finish atau biasa juga disebut sebagai surface roughness adalah kondisi permukaan suatu komponen pada titik tertentu setelah selesai proses manufaktur. Perbedaan antara surface roughness, surface tekstur, dan surface topologi yaitu roughness fitur halus yang dihasilkan dari permukaan permesinan atau mikrometrik. Kemudian tekstur pola yang lebih besar dan arah yang muncul akibat metode permesinan, misalnya parafit pada turning. Yang terakhir ada topografi, gambaran 3 dimensi permukaan mencakup puncak, lembah, dan fitur makro dan mikro. Dapat kita lihat pada gambar yaitu surface roughness dan surface topologi. Nah, untuk tekstur secara umum dapat dikategorikan juga sebagai surface topologi, namun tekstur ini lebih spesifik terhadap bagaimana bentuk yang muncul akibat metode permesinan. Berikutnya itu parameter atau istilah penting yang ada pada surface. Pertama ada RA atau rata-rata aritmatika kasaran yang merupakan rata-rata deviasi absolut profil terhadap garis rata-rata. Parameter ini paling sering dipakai, contohnya itu mikrometer atau mikroinci. Selanjutnya ada RQ, root mean square adalah akar rata-rata kuadrat deviasi profil yang sensitif terhadap puncak yang ekstrim. Selanjutnya itu RZ atau Rmax RT, ukuran puncak ke lembah dan menggambarkan amplitudo yang ekstrim. Berikut itu skewness atau RSQ yang merupakan simetri puncak atau lekukan positif, puncak dominan negatif, dan lembah dominan. Selanjutnya ada kurtosis yang berarti tajam atau datar. Distribusi permukaan, nilai kurtosis yang tinggi menunjukkan puncak tajam. Berikut adalah parameter 3D. Parameter 3D ini dihasilkan melalui pengujian yang optikal menggunakan optical profilometry. Ada SA, SQ, EZ, SSK, SKU untuk topografi area, bukan untuk tunggal. Berbeda dengan stylus yang merupakan optikal 2 dimensi. Ini dia metode pengukuran permukaan. Contoh kontak profilometri atau stylus yang menggunakan jarum yang digerakkan melintasi permukaan menghasilkan profil 2 dimensi.
Kelebihan dari metode ini yaitu sederhana dan kuantitatif. Kekurangannya bisa merusak permukaan yang sangat halus dan tidak cocok untuk lapisan sensitif. Berikut ada optical profilometry atau interferometry yang menggunakan white light coherence scanning. Ukuran non-kontak 3 dimensi yang cepat dan beresolusi tinggi, bagus untuk topografi area. Metode lainnya seperti AFM, scanning elektron mikroskopi atau atomic mikroskopi, laser stimulation, fokus phase dan velocity dan lain sebagainya. Untuk gambar yang di sebelah kanan adalah gambar optical profilometry dan di sebelah kiri adalah gambar stylus meter. Berikut adalah penyebab pola dan permukaan dan faktor yang mempengaruhinya. Pertama ada parameter pemrosesan, speed, cutting speed, dan kedalaman potong, dan juga turnus radius potong atau material coating, dan kondisi tool kaos tumpul. Berikut adalah material kerjanya yang berkaitan dengan kekerasan, struktur mikro, adanya inklusi, dan sifat anisotropi. Berikut ada metode proses seperti turning menghasilkan pola helix atau arah, dan milling polanya step over, grinding rongga-rongga halus, PDM permukaan berdimples lebih kasar secara karakteristik. Selanjutnya getaran atau menyebabkan gelombang periodik pada profil sehingga dapat menaikkan RA dan mengubah root square RPU. Parameter pasca proses seperti head treatment, denda softening, mengubah topografi, residual stress, polishing, lapping, dan honing. Untuk gambar di samping dapat kita lihat berbagai variasi antara bentuk pola dari permukaan terhadap prosesnya dan juga nilai dari RA-nya di gambar. Ada yang tampak mengkilap, ada tampak sangat memiliki pola atau alur. Berikut adalah grafik surface finish atau perlakuan permukaan akhir terhadap produksi time. Jadi berbagai proses yang surface finish yang dilakukan untuk memperoleh nilai kekasaran atau kasaran permukaan dalam satuan mikrometer tersebut. Dapat kita lihat bahwa semakin kecil mikrometer kasaran permukaannya atau bisa dikategorikan sebagai nilai RA-nya, maka semakin lama pula waktu proses yang diperlukan. Sekian presentasi untuk latihan modul bab 2. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan latihan pada modul bab 3 tribologi mengenai gaya gesekan, gaya gesek statis dan kinetis. Pengantar, mengapa gaya gesek perlu dipelajari? Saat mempelajari hukum gerak Newton, gerakan benda di bumi sering tampak tidak sepenuhnya mengikuti hukum tersebut. Hal ini karena ada variabel tambahan yang mempengaruhi gerak, salah satunya adalah gaya gesek. Gesekan adalah konsep penting karena hampir semua gerakan di bumi melibatkan gaya ini. Asal-usul gaya gesek, yaitu yang pertama ada permukaan memberikan gaya pada benda. Setiap permukaan memiliki koefisien gesekan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, mendorong balok di atas es terasa sangat licin
dibandingkan dengan mendorong balok di atas amplas. Bahkan permukaan yang terlihat halus pun masih memiliki ketidaksempurnaan mikroskopis. Suatu permukaan dapat kita lihat pada gambar tersebut. Suatu permukaan akan memberikan gaya pada objek yang berbeda, yang mana gaya normal merupakan gaya yang tegak lurus pada bidang, dan juga gaya gesek merupakan gaya yang nantinya akan melawan dari gaya eksternal yang diberikan. Yang pertama ada gesekan statis. Itu ketika kita mendorong balok pelan-pelan, balok tidak langsung bergerak karena gesekan statis menahan dorongan. FF atau update gaya yang diterapkan arahnya ke kiri, dan gaya maksimum merupakan gaya dari gesekan. Gaya gesek statis menyesuaikan diri dengan gaya dorong, yaitu selalu melawan gaya dorong dengan besar yang sama sehingga mencapai batas maksimum. Gaya gesek statis dapat bernilai dari 0 hingga max, itu dengan rumus pada gambar. Faktor yang mempengaruhinya antara lain gesekan statis banding dengan gaya normal. Jika benda lebih berat, maka gaya normal akan naik, gesekan juga naik. Hal ini dikarenakan semakin berat benda, semakin kuat tekanan permukaan, sehingga jumlah titik kontak antar permukaan meningkat. Selanjutnya ada gesekan kinetis. Besarnya lebih kecil dari gesekan statis dan dirasakan ketika mendorong benda yang sudah bergerak. Gesekan kinetis ini lebih mudah mempertahankan gerakan daripada memulai. Kegunaan gesekan dalam kehidupan sehari-hari antara lain aktivitas berjalan kaki dan ban mobil. Pada gambar tampak perbedaan antara koefisien gesek statis dan gesek kinetis. Mengapa gesekan kinetis bisa menjadi lebih kecil dibandingkan gesekan statis? Yaitu karena gesekan statis itu asperitas permukaan atau tonjolan-tonjolan itu saling mengunci, sehingga membutuhkan lebih besar usaha untuk mendorongnya dibandingkan gaya gesek kinetis yang mana antar dua permukaan itu sudah saling meluncur. Berikut adalah contoh soal terkait gaya gesek. Sebuah balok bermasa 20 kg diletakkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan 25 derajat terhadap bidang horizontal. Jika koefisien kinetik gesekan untuk permukaan bidang ini adalah 0,54, tentukan kecepatan dari blok balok. Untuk itu dapat kita cari terlebih dahulu besarnya gaya normal. Karena dia merupakan di bidang miring, maka kita terapkan aturan trigonometri yang mana kemiringan dari bidang ini yaitu 35 derajat. Maka aturan kosinus sebagai normal kita gunakan, mana bebannya mg massa dikali gravitasi dikali cos 35 derajat. Maka diperolehlah gaya normalnya sebesar 160,6 Newton. Selanjutnya kita akan menghitung gaya friksi atau gaya geseknya. Perkalian antara koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal, hingga diperoleh 86,7 Newton. Setelah itu kita cari gaya totalnya atau gaya net, gaya total atau gaya bersihnya setelah kita kurangi antara gaya
gaya luncur dari balok tersebut dikurangi dengan gesekannya yang arahnya berlawanan, sehingga diperolehlah 112,4 Newton dikurang 86 Newton, 86,7 Newton. Didapatlah Fnet totalnya itu 25,7 Newton. Kita gunakan aturan hukum 2 Newton di mana massa dikali percepatan, sehingga 25,7 Newton sama dengan 20 kg dikali percepatannya massa balok, 20 kg massa balok dikali kecepatan luncurnya, sehingga diperoleh kecepatannya 1,3 meter per sekon kuadrat. Sekian presentasi dari saya untuk bab latihan modul pada bab 3 ini. Apabila ada salah kesalahan, saya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan latihan pada modul tribologi bab 4 mengenai keausan, jenis dan karakteristiknya. Gambaran umum pertama ada jenis keausan yaitu abrasive wear atau keausan abrasif terjadi ketika permukaan kasar atau partikel keras menggores permukaan lain, seperti pengikisan oleh gesekan antara dua permukaan yang berbeda. Selanjutnya adhesive wear terjadi ketika dua permukaan halus bergesekan sehingga material dari satu permukaan melekat lalu lepas ke permukaan lain, menyebabkan hilangnya material. Selanjutnya ada kausan fatik. Kausan lelah disebabkan oleh beban berulang yang membuat material lelah secara mikroskopis, akhirnya menyebabkan retakan atau pengelupasan. Berikut ada corrosive wear, yaitu kausan korosif kimiawi. Terjadi ketika reaksi kimia atau lingkungan dioksidasi korosi mempercepat kausan permukaan. Selanjutnya ada erosive wear atau kausan erosi, disebabkan oleh partikel atau fluida yang bergerak cepat yang menghantam permukaan seperti pasir dan membawa partikel menyebabkan pengikisan material. Berikut adalah mekanisme kausan abrasif. Jika asperitas pada material yang lebih keras memotong asperitas pada material yang lebih lunak. Di sini material yang lebih kerasnya yang warna hitam dan juga yang lebih lunaknya itu yang warna merah, sehingga akan memunculkan partikel baru yang menjadi bodies kontak antara tiga benda. Selanjutnya ada mekanisme kausan erosif. Akibat pergerakan pada fluida yang mengandung partikel keras dan mengerosikan asperitas dari permukaan. Berikut ini adalah mekanisme dari kausan korosif, di mana adanya reaksi kimia pada permukaan hingga menghasilkan pitting atau korosif pitting. Selanjutnya ada mekanisme kausan fatik. Kelelahan kausan ini akibat beban siklik dan akumulasi dari mikrodamage serangan mikro yang menghancurkan asperitas. Selanjutnya ada mekanisme kausan adhesif, yaitu permukaan asperitas yang saling mengikat satu sama lain menggerus ke permukaan yang lainnya, hingga dapat dilihat hasilnya pada gambar tersebut. Dua-duanya sama terkikis. Selanjutnya terkait persamaan volume kausan berbanding dengan beban normal berbanding lurus dengan beban normal dan jarak tempuhnya.
dan berbanding terbalik dengan kekerasan dari material. Berdasarkan persamaan Archard, itu koefisien Gaussian, volume dan kekerasan material berbanding lurus dengan koefisiennya dan berbanding terbalik dengan beban normal, juga jarak tempuh dari material yang bergesekan. Rumus untuk laju Gaussian spesifik itu konstanta dibagi hardness, itu juga sama dengan volume dibagi dengan beban normal dikali jarak tempuh, yang mana satuannya untuk laju Gaussian spesifik yaitu milimeter kubik per Newton meter. Berikut adalah hubungan antara beban dengan laju Gaussian. Bahwa semakin besar beban yang diterapkan, maka laju Gaussian semakin meningkat. Meskipun tidak ada hubungan sederhana antara gesekan dan Gaussian, secara umum benar bahwa gesekan yang tinggi akan menyebabkan Gaussian yang tinggi pula. Berikut adalah tabel dari nilai koefisien Weir, koefisien Gaussian, yaitu tak berdimensi yang meluncur dalam kondisi tanpa pelumasan. Ada mild steel, ada alpha atau beta brass, ada PTFE, copper, beryllium, dan peralatan baja yang keras, stainless steel, ferritic, polyethylene, MPMM. Sekian penjelasan saya pada materi ini. Bila ada salah yang kurangnya, mohon maaf. Selanjutnya saya akan mempresentasikan latihan pada modul bab 6 biologi yang membahas mengenai viskometer rotasional, merupakan suatu alat ukur viskositas dinamika viskositas, yang mana ada dua jenisnya, yaitu fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Parameter yang istilah penting viskositas atau kekentalan atau ketahanan fluida terhadap aliran menunjukkan seberapa susah molekul-molekul fluida bergerak terhadap satu sama lain ketika diberi gaya. Viskositas bisa dibedakan menjadi dua jenis, salah satunya dynamic viscosity, viskositas dinamik. Itu ukuran resistensi internal fluida ketika diberikan gaya eksternal untuk mengalir. Berikutnya ada viskositas kinematik, yaitu rasio antara viskositas dinamis dengan densitas fluidanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa viskositas dinamik ini melibatkan gesekan eksternal. Sedangkan viskositas kinematik akan mempertimbangkan massa dari pelumasannya. Berikutnya cara kerja viskometer rotasional. Prinsip kerjanya yaitu sebuah spindle atau rotor dicelupkan ke dalam cairan uji, kemudian diputar dengan kecepatan tertentu. Gaya puntir torsi yang diperlukan untuk memutar spindle tersebut akan bergantung pada kekentalan fluida. Semakin kental fluida, maka semakin besar torsi yang dibutuhkan. Dari torsi dan laju putar, alat dapat menghitung viskositas dinamik cairan, cocok untuk fluida dengan viskositas tetap maupun variatif, dan juga non-Newtonian. Viskometer rotasional sering dipilih karena fleksibilitasnya bisa mengukur cairan yang sangat encer hingga sangat kental, termasuk pasta, gel suspensi, dan cairan kompleks lainnya. Perbedaan antara viskositas Newtonian dan Newtonian.
Untuk fluida Newtonian, viskositas konstan, tidak terpengaruhi oleh laju geser atau kecepatan aliran. Itu berarti pengukuran viskositas kan tetap sama meski kondisi aliran berubah. Sedangkan untuk fluida non-Newtonian, viskositas dapat berubah tergantung laju geser atau laju, kemudian kecepatan putar, bentuk spindel, atau geometri alat. Sebagai contoh, banyak cairan kompleks pasta, cat, makanan kental, suspensi, dan sebagainya memiliki sifat non-Newtonian. Karena itu, ketika mengukur viskositas non-Newtonian, penting untuk mendokumentasikan kondisi pengukuran, rate, RPM, jenis spindel, geometri, agar hasil bisa diproduksi atau dibandingkan secara konsisten. Nah, ini contohnya dari hasil pengukuran fluida non-Newtonian. Nilai hasil dari pengukuran yaitu centipoise. Ini untuk fluida Newtonian, hasilnya yaitu hasil pengukuran dengan kecepatan RPM 30 RPM, 60 RPM, atau bahkan 100 RPM. Nilai dari kentalan viskositasnya berkisar di antara 45 centipoise. Sedangkan angka persentase menunjukkan persentase torsi yang digunakan. Peningkatan RPM juga meningkatkan torsinya. Sedangkan untuk S61 itu merupakan pengaturan untuk spindle. Nah, sedangkan berikut adalah hasil pengujian untuk fluida non-Newtonian. Pada RPM yang ke-30, 60, atau bahkan 100, nilainya berubah-ubah. Gitu. Tidak tetap seperti halnya fluida non-Newtonian. Bahkan untuk torsinya juga sama dengan sebelumnya, dengan seperti yang tadi fluida Newtonian, di mana peningkatan RPM juga akan menghasilkan peningkatan torsi digunakan. Sekian presentasi saya pada apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.